Halo teman-teman semua, balik lagi di Daily Gong, tempatnya berita informatif tapi dibawakan dengan santai dan chill. Di sini dengan aku Fania, edisi Jumat 23 Mei 2025. Hari ini kita bakal bahas berita-berita menarik mulai dari penipuan SLF PBG yang meresahkan, dugaan korupsi di industri tekstil, sampai bencana tanah longsor yang ditinjau langsung oleh gubernur. So, stay tune. Berita pertama, waspada penipuan berkedok pengurusan SLF dan PBG lagi marak terjadi. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman di Kota Surabaya mengingatkan soal penipuan SLF dan PBG. Tapi apa sih SLF dan PBG itu? Jadi SLF itu sertifikat layak fungsi dan PBG itu persetujuan bangunan gedung. Modusnya apa? Pelaku pura-pura jadi calo atau jasa bantu pengurusan izin, tapi ujung-ujungnya minta uang tanpa hasil. Dinas bilang, pengurusan SLF dan PBG itu gratis, nggak bayar uang sepeser pun. Jadi kalian kalau disuruh transfer atau disuruh bayar, jangan mau ya. Berita kedua, bos Ritex atau Iwan Lukminto resmi jadi tersangka kasus korupsi. Berita besar dari dunia industri tekstil nih. Iwan Lukminto atau bos Ritex resmi dijadikan tersangka kasus korupsi. Kejaksaan menduga adanya penyelewengan dana yang melibatkan proyek kerjasama dan pengadaan. Tapi detail lengkapnya masih diusut. Kasus ini bikin geger karena Sritex udah dianggap perusahaan raksasa yang udah go internasional. Publik tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Berita ketiga, Gubernur Hovifah kunjungi lokasi longsor di Trenggalek. Longsor ini berdampak langsung ke pemukiman warga, terutama ke akses jalannya. Dalam kunjungannya, Gubernur Hovifah memastikan bantuan logistik segera dikirim dan evakuasi segera diprioritaskan. Beliau juga mengimbau bagi warga di daerah lereng dan kawasan rawan bencana untuk selalu berhati-hati. Berita keempat, penetapan batas desa di Jombang memasuki tahap akhir. Di Jombang, kini batas desa memasuki tahap final, guys. Langkah ini penting banget buat memperjelas wilayah administratif, pelayanan publik, dan alokasi anggaran pembangunan. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jombang memastikan prosesnya dilakukan secara partisipatif dan transparan. Semoga nggak ada lagi konflik tapal batas lagi ya di masa depan, biar pembangunan tetap fokus dan merata. Itu dia update hari ini yang ngeri-ngeri sampai yang penting buat warga desa. Jangan lupa untuk tetap waspada kepada penipuan dan kita tegakkan transparansi dan pembangunan daerah. Biar kamu nggak ketinggalan informasi penting dan berita-berita yang hot kayak gini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Itu dia, sampai jumpa di Daily Gong berikutnya.